Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Caman. Tidak ada bedanya saat kita memberikan itu ada keinginan dengan tak ada keinginan, sama pemberiannya. Jangankan ada keinginan, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, kalau anak saya nanti bisa jadi pegawai negeri, saya akan berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau tak lulus, ya Allah, sampai mati tidak berkurban. Tak ada beda antara memberi saat ada keinginan dengan tak ada keinginan. Karena yang dicari adalah ridho. Apa lo ridho Roma? Ridho Allah. Dan untuk mendapatkan innallaha ma'as sabirin itu istiqomah dalam iman, sabar, sholat. Dan semuanya itu datang dari Allah. Kita beriman juga dari Allah, kita bersabar juga dari Allah, kita sholat juga dari Allah, dan kita dapat innallaha ma'as sabirin pun dari Allah. Sampai pada akhirnya kita tak punya apa-apa, maka yang keluar dari mulut kita la haula illa billah. Berjamaah itu bukan untuk jamaah, untuk saya juga. Saya kalau mau saya istiqomah, saya mesti sering berjamaah. Jamaah saya kajian subuh, kajian zuhur, kajian malam. Supaya saya istiqomah. Saya manusia juga. Kalau tidak, susah untuk istiqomah kalau tidak berjamaah. Saling menasehati, saling bertanya, saling berbagi. Berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Demikian Bang Alvin. Ada satu yang tidak bisa dibeli. Apa dia? Kasih sayang. Sampai hari ini belum ada mall yang menjual. Dijual kasih sayang. Kasih sayang hanya bisa dibeli dengan pengorbanan, tetes peluh keringat dan air mata. Dan ibu alhamdulillah mendapatkan itu semua. Di hari tua kita dititipkan mereka ke tempat yang menurut anak-anak kita, mama tinggalnya di sini aja ya. Di sini mama makanannya lebih terjamin. Meleleh air mata kita. Aku mau di rumah sama kamu dengan cucu-cucuku. Enggak, Ma. Kamu di sini aja. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat mereka kecil dulu, itu yang akan mereka lakukan setelah mereka dewasa nanti terhadap kita. Sebagaimana kita mengatakan, kau lebih baik dijaga ini daripada aku yang menjaga. Maka mereka pun juga bisa berkata di hari tua kita, mama lebih baik dijaga dia daripada aku. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita insyaAllah. Ustadz bicara tentang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan pernah bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur, pasti automatically dia akan kufur. Kehidupan sahabat ini menjadi tafsir penjelasan bagaimana menyikapi harta. Bahwa Islam itu jalan tengah. Dia tidak menyuruh meninggalkan harta. Dan Islam juga tidak membiarkan kita mabuk dibuat harta. Semut mati dalam tetesan madu. Seekor semut berjalan di ranting kayu. Lalu dia lihat ada setetes madu. Semut mulai memasukkan kakinya. Tiba-tiba tertarik oleh madu, dia tidak bisa keluar dan mati di dalam tetesan madu. Semut yang berikutnya datang berjejer menuju tetesan madu, satu pun tidak ada yang mengambil pelajaran. Akhirnya habis satu tetes madu itu dengan bangkai-bangkai semut. Begitulah lebih kurang orang yang mati karena hawa nafsu harta. Hubungan kita jangan dirusak hanya karena hutang piutang. Dulu itu teman saya satu sekolah,
Tapi sejak itu saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Kenapa? Hutangnya nggak bayar-bayar. Memberi hutang menambah musuh. Betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak mau nolong. Saya kalau ada teman yang kesulitan, saya nggak mau kita jadi kelahi gara-gara ini. Saya cuman bisa ngasih segini, pakailah. Tapi kalau untuk ngutang seperti yang tadi nggak bisa. Saya khawatir nanti sholat saya nggak khusyuk, hubungan kita rusak, doa saya nggak makbul, terbayang wajah kamu asam urat saya naik, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, apalagi jantung kita ini sekarang banyak nggak normal. Nggak normalnya jantung itu karena dua. Pertama karena jatuh cinta, kedua karena jatuh tempo. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Mudah-mudahan semua saudara kita diberikan sehat wal afiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hutang-hutangnya dilepaskan Allah, jodoh yang belum ketemu dipertemukan dengan yang baik-baik. Janji Nabi, man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, apa janji Allah? Illa rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa tawadhu, rendah hati. Bagaimana melembutkan hati yang keras, Pak Ustadz? Turiqul qulub, melunakkan hati. Tadma'ul ain, meneteskan air mata. Tudzakkirul maut, mengingatkan pada mati. Apa dia? Ziarah kubur. Pulang dari sini, ziarah kubur. Lihat, Abdul Somad, kau akan ke sana. Kalau ada orang mati, datang. Idza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Saya jauh-jauh dari Pasir Pengarayan sengaja datang untuk mendengar tausiah Ustadz, ingin menanyakan, apakah Nabi Adam itu dilahirkan? Tidak. Kalau bertanya itu tanyalah pertanyaan yang menambah iman dan amal soleh, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Mustafa kalau ditanya begini pernah dia marah. Ustadz Mustafa, ya marah. Jangan tanya. Ustadz marah kenapa? Saya tanya. Ditanyanya Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Saya kasih tahu ke teman-teman saya, kalau kita lagi ngumpul, jangan cerita kau kerja di mana, jangan cerita kau prestasi apa, jangan bawa mobil kau yang mewah, jangan tunjukkan kau siapa. Kalau mau tunjukkan kau mau bantu berapa. Kalau memang kau kaya, tunjukkan kau mau sumbang apa. Kalau kau memang hebat, ajak kita semua ke rumah makan, yang bayar kamu sendiri. Kaulah yang paling kaya. Betul. Ini poin yang pertama yang perlu diingatkan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seolah-olah kau pandang Allah. Fa illam takun tarah. Kalau kau tak menengok, seakan-akan kau ditengok Allah. Bagaimana kita menangkal gerakan radikalisme? Radikalisme akan hilang dengan sendirinya kalau pemahaman Islam benar. Orang akan ekstrim kalau pendidikan blank. SD tak ada agama, SMP tak ada agama, SMA tak ada agama, kuliah tak ada agama. Setelah punya rumah, punya mobil, mapan, baru mencari agama. Terambil yang ekstrim, yang tak tentu arah. Keras, bantai, ledakkan, bunuh, ekstrim. Kalau Ustadz Somad tuh es krim, lembut, manis dan sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tidak ingin reuni itu hanya sekedar ajang menunjukkan keberhasilan. Reuni bukan untuk unjuk kehebatan. Manfaat dari reuni adalah bagaimana kita mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Reuni menjadi wadah, momen untuk saling tolong menolong. Belajar melalui ulama itu lebih sistematis, lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi saya kalau mau belajar sholat, ya belajar fikih. Kalau mau belajar iman, ya belajar akidah. Ikutin ulama yang udah nyusun, simple, mudah. Daripada kita kembali ke Quran dan Sunnah itu benar 1000%. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Karena kita nggak punya ilmunya. Apa tahu kita sebab nuzulnya? Apa kita tahu ini korelasi satu ayat dengan ayat yang lain? Apa kita tahu ayat ini ternyata ada nasikh mansuhnya? Apa kita tahu bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya? Apa kita tahu ijma' tentang ini? Kan nggak ngerti kita. Maka yang paling enak itu adalah ikut ulama. Alul ulama warasatul anbiya. Kalau kita dipuji orang katakan amin. Kalau dipuji orang balikkan kepada Allah alhamdulillah. Ibu, ini anaknya ya? Iya. Kok cantik anaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh ya. Gitu. Ganteng anaknya ya? Alhamdulillah, balikkan pada Allah. Ini kadang sekarang enggak. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang merusak sehingga anak kena penyakit ain, kena sihir. Berawal dari mata, gara-gara hasad dengki dimasuki setan jadi penyakit. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, bukan tali tarik tambang. Walaupun sholatnya banyak, ke Makkah setahun 2 kali, zikirnya ribuan kali, kalau memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang putus disambung. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. 1, 2, 3. 3 orang diundang ke istana oleh raja. Setelah sampai ke sana raja ngasih pena. Kata yang satu, aduh capek-capek diundang ke istana oleh raja, disangka mau dikasih kuda, cuman pena. Mendingan gak usah datang tadi. Kata orang yang kedua, ya syukurlah selama ini mau tanda tangan, mau nulis payah. Ini dapat pena, ya alhamdulillah daripada enggak sama sekali. Kata orang yang ketiga, aku bukan ngelihat penanya, tapi aku ngelihat siapa yang memberikannya. Penanya sama, waktunya sama, tempatnya sama, yang ngasih sama. Tapi kenapa respon berbeda? Karena dia memandangnya tidak melihat yang diberikan, tapi yang dilihat yang memberikan. Kalau kita sampai pada level hakikat itu, maka kita tidak pernah mengeluh dalam hidup. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak lihat laki-laki perempuan, yang penting beramal soleh, bukan soman. Man amila salihan, beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, maka Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik insyaallah. Amin.